Preparation Response Plan ya, di dalam emergency water kita. Dan ini biasa kita menggunakan sparring ya. Ini ada dua sistem ya, ini ada satu gate di sini, ini ada satu gate lagi ya di belakang ini. Yang tadi kita pasang. Ini betul mengamankan. Kemudian ketika kita ngomong climate change, memang kita harus berbicara terkait dengan biodiversity baseline. Nah, ini di areal lingkupnya ada juga ya, bagaimana kita melakukan delineasi areal ini bukan area yang terbuka, tapi ini di hutan. Memang kalau nama hutan ya jenisnya ya sedikit aja, tidak banyak ya, dan pertumbuhannya juga tidak banyak. Ya anak-anakannya. Yang penting adalah ini sebagai footprint ya, footprint karena keanekaragaman jenis pohon di areal Heart of Borneo, di jantungnya Borneo seperti ini. Ini menarik sekali ya, kalau kita lihat jumlah jenisnya ya. Ini sederhana, tetapi kalau kita lihat satu lagi, indeksnya rata, at least mendekati 1. Artinya seragam. Ini hal yang luar biasa ya. Di areal kita itu luar biasa. Karena betul-betul bukan hutan perawan, tidak. Memang di sini juga ada beberapa APH, tetapi kalau kita lihat indeksnya ini luar biasa, kemerataan luar biasa. Kemudian burung ya, burungnya juga luar biasa. Kenapa ini kita sajikan? Ini memang kalau kita, saya orang kehutanan senang sekali dengan ini ya. Saya ingin sekali, kalaupun ini hilang, nanti ketika ditambang dan mereka harus hilang ya, karena sebuah proyek kan ya tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu saya masih punya kenangan ya, ternyata dulu ada sesuatu di sini. Dan saya berharap nanti suatu saat nanti ketika penutupan tambang, minimal burungnya ada yang kembali lah. Dari sekitar 600 sekian burung ya, yang kita temukan ya, itu ada kembali lah, minimal seperti itu. Pengennya seperti itulah, pengen kita seperti itu. Dan ini juga dari kamera trap yang kita pasang ya, itu memang ada ya biasa kijang ya, rusa ya, beruk ya ada di situ ya. Kemudian landak ya ada landak di situ ya. Kemudian ada kancil ya, ada kancil, ada beruang ya. Kemudian ada musang ya, ada terenggiling ya. Ternyata memang kelimpahannya luar biasa ya. Saya juga tidak membayangkan ketika di lingkungan kerja kita yang ada taman dan di sana masih ada beruang. Dan ini sering kita temukan. Kalau burung ya inilah burung yang luar biasa. Saya yakin mereka bermanfaat di ekosistem. Ini ada kuai raja ya, dan masih kita temukan. Artinya memang kita nambang, tapi ternyata kita berdampingan dengan binatang-binatang seperti ini. Mungkin karena konsesi kita di 25.000 hektar ya. Sekarang kita nambang baru 500 atau bukan lahan kita baru 500 sampai 600 ya. Fragmentasinya tidak begitu nyata. Ini juga penting untuk kita sampaikan ya, teman-teman semuanya, membuat sebuah biodiversity baseline seperti ini, siapa tahu nanti harus menyampaikan atau mempropos koridor misalnya. Koridor kan area proyek kan bisa di luar IUP ya. Maksudnya kita membuat area proyek, kita harus membuat koridor. Ketika kita udah menyampaikan, kita udah menginventarisir ya, kita udah melakukan studi ya terkait dengan beberapa hal atau isinya hutan tersebut. Ini menarik, baik yang danger ya, atau pedik 1, pedik 2 dan sebagainya. Ini menarik. Ketika kita menemukan binatang yang pedik 2 misalnya, atau danger ya, tidak perlu takut sebetulnya. Waduh, kalau nanti kita nggak boleh buka hutannya ya, tidak. Tapi kita harus punya program, gitu ya. Harus ada program lingkungan ya
yang harus kita lakukan, apapun bentuknya nanti. Bisa area konservasi, hasil VR ya kalau di tempat-tempat yang lain, di kehutanan dan sebagainya. Kalau di gunung tambang mungkin ada tempat yang lain, tambah pasar murah lah, arboretum lah atau yang lain. Itu yang memang perlu juga kita pahami bersama. Baik, kemudian selanjutnya adalah ini ada pengalaman itu biasa ya, di tempat ini banyak nih, seluruh Asia dan sebenarnya yang saya tertarik ini Tinekositrop ya. Tinekositrop, teman-teman kenal ya Tinekositrop yang melakukan proyek ini. Nah, selalu menyajikan ini. Ini hari yang luar biasa bagi saya ya. Ini adalah salah satu ciri hutannya tidak mengganggu mereka atau aktivitas kita tidak mengganggu mereka. Ini ada dan ini kita temukan ya di kita ada plan di sini kita menemukan di Kuparus pada di sini kita temukan ini. Jadi tidak hanya di hutan ya oleh tim ekositrop ya yang menemukan. Kita temukan juga ini gitu. Ini luar biasa sebetulnya. Walaupun yang lain tidak ya, ini kita temukan. Kita punya program, salah satu program adalah bagaimana kita meng-capture ya, namanya Oke Hati, ada hadiahnya ya. Nah ini kita sampaikan juga. Saya paling suka ini, memang ini salah satu pilihan di dunia tamu ketika melakukan main close gitu, atau penutupan. Artinya bagi saya pribadi tambang atau dunia tambang itu siapapun bisa buka, siapapun bisa nambang, Pak Haji lah, para kontraktor, Pak yang punya duit bisa nambang ya. Tetapi begitu ngomong penutupan tambang, tidak semua tambang mampu ya. Tidak semua tambang punya kompetensi. Kalau tidak kita bangun dari saat ini, bagi kita ketika kita ngomong microclimate, macroclimate, apalagi climate change ya, yang ada climate-nya semua tadi, ketika kita tidak membangun dari sekarang, ketika tidak meng-capture melaksanakan dari sekarang, itu akan terlambat. Ya, apa namanya, istilahnya apa ya, tokek ya. Seperti itulah. Dan ini masih ada di Pantai Kembang. Dan ini panjangnya 7 meter. Ini masih ada ya, jadi luar biasa di dunia kita ya. Teman-teman yang lain mungkin belum menemukan ini heart of ini betul-betul jantungnya Kalimantan. Ini luar biasa yang kita punya seperti ini. Ini capung ya, ini banyak hal dan ini juga sebagai bioindikator ya, ini bioindikator. Yang menarik adalah ini. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman untuk melakukan survei nekton. Ini adalah nekton yang ada dan ini indikator juga. Saat memang ini minta khusus ke tim ekosistem untuk apa namanya bisa dilakukan 6 ke 7 ke 8 kita mulai apakah mengganggu nekton kita. Ini harus kita capture dari awal. Dan ini akan kita jadikan sebagai kriteria keberhasilan nanti di akhir tambang. Setelah puluhan tahun kita menggunakan kapur, itu hanya kapur ya. Apalagi itu yang kita menggunakan chemical yang lain ya dalam proses nantinya ya. Apakah nikton masih ada? Dan kita harus melakukan ini ya. Saya sampaikan ke teman-teman, tolong apapun ketemunya kalau mancing, kalau jalan dan sebagainya, tolong di capture, di foto ya, dicari jenisnya apa. Enggak, ya ada.
Aku yang meeting tapi nanti yang meeting kalau dari luar itu mati. Tapi nggak ada yang turun. Sorry mas, aktif saya mati jadi ada tim yang datang. Nah ini penting ya untuk teman-teman ya. Hal yang sederhana yang perlu dilakukan ya oleh teman-teman. Bukan saya menyuruh enggak, tetapi banyak yang sudah melakukan sih. Kalau dari awal itu akan menarik sekali. Nah, yang terakhir adalah energi bersih. Nah, energi bersih adalah banyak teman-teman melakukan solar panel ya. Oh, baguslah solar panel, mahal juga ya. Tapi ada satu hal yang dilakukan tim kita ya, itu membuat pompa hidram tanpa listrik ya. Dan ini jalan. Jadi tadi yang dari watergate ya, yang kita bangun ya, karena ada beda tinggi, kemudian kita pasang hose ya, untuk kita buat sebuah kita kalau kita naik jeep itu loh ya, di Merapi itu ya, itu ada satu drop area ya, dropping water area yang dipakai syuting film KKN penari itu ada hidramnya di dalamnya dan itu banyak sekali hidram yang dibangun oleh Belanda itu luar biasa. Nah ini kita terapkan prinsipnya seperti ini. Jadi bagaimana kita merubah energi potensial air ya dalam sebuah bendungan tertentu ya menjadi energi kinetik. Ini seperti itu. Sehingga air yang masuk ya dengan tekanan tertentu ya itu mendorong udara naik, tekanannya tinggi, mendorong lagi. Kemudian udara kan harus kan kayak dipompa kan. Setelah pompanya penuh dia akan kembali turun dia. Sehingga ini akan keluar ke sini. Ini ya seperti kayak kita mompa lah, mompa sepeda kita seperti itu. Nah, ini yang diterapkan ya dan ini dari zaman Belanda ternyata udah. Nah ini yang kita kembangkan supaya kita di proses chemical mixer kita menggunakan air yang sudah betul-betul bagus kualitasnya karena ada di outlet. Nah ini bisnisnya seperti ini ya pembangunannya ini ya. Kemudian ini gambar delineasinya, pompanya seperti ini ya. Memang 70% air akan keluar, mungkin 80% air akan keluar ya. Karena memang dia harus keluar ya. Kalau nggak keluar ini pecah ya apa namanya pipanya. Tapi ini ada klep yang di sini menekan udara, kita akan bisa dapat air dari sini mengalir ke atas. Itu bisa 1:7 ya. 1 meter bisa drop 1 meter bisa 1:4. Drop 1 meter bisa mengangkat air ke dalam ketinggian 4 meter. Ini sudah kita gunakan ya untuk pengairan di Nurseri ya. Kemudian untuk di masyarakat karena kita kan di Head of Borneo nggak ada listrik di sini ya. Jadi ini terpaksa. Jadi karena kita terpaksa sehingga kita mengembangkan hal yang sudah ada ya di tempat-tempat yang lain. Kemudian ya kita juga mengembangkan solar cell ya, biasa lah ya. Ini biasa kita kembangkan di beberapa tempat, kita pasang untuk penerangan, untuk yang lain. Dan yang terakhir, ini hal yang sederhana ya, mungkin banyak yang tidak tergambarkan, tetapi begitu kita mengembangkan rumput TIFA untuk mereduce air asam tambang, itu kita mengurangi penggunaan chemical. Kita tidak tahu ya, saya sendiri belum melakukan riset di dalam, apakah ikan di sungai dengan chemical tadi dia lari atau tidak lari.
atau dia gitu-gitu aja ya. Kalau di perspektifnya kan itu sebenarnya yang dipertanyakan hanya beban penyemaran. Kalau bagi saya, mohon maaf itu kecil sekali ya. Teman KLHK, kalau saya di KLHK saya nggak ngomong seperti itu. Saya akan ngomong nekton lu berubah atau tidak. Mau kamu kasih asam basa dan lain sebagainya, nektonnya nggak berubah, ikannya nggak pergi, aman mas. Maksudnya seperti itu ya. Tetapi kalau ikannya pergi, walaupun pH-nya bagus, untuk apa gitu? Itu perubahan iklim akan terjadi ketika ikannya nggak ada lagi. Teman-teman yang di Separi ya, saya tidak bisa menyebutkan tambangnya di Separi ya. Begitu nggak ada nekton di sana, mau ngapain gitu ya? Masyarakatnya juga akan lebih menggirikan. Dan dari itu juga akan mengubah banyak hal. Nah, ini terima kasih itu ada Mas Aridi ya, dengan bindungan yang ada Tifa di sana ya. Kemudian teman-teman PT Cam ya, yang juga mengembangkan baterai yang ada di sana. Terima kasih sekali teman-teman KPC ya, yang telah membuat sedimen pond luar biasa ya. Bagi saya itu luar biasa sekali ya. Karena mengurangi chemical ya. Ini intinya bagaimana kita mengurangi chemical. Kalau kita ngomong sustainable development, kalau masih dengan chemical ya nggak apa-apa sih, tetapi saya takut ya nekton saya hilang. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf di dalam prosesnya ya ini karena sangat terbatas sekali ya. Ini hanya apa yang saya lakukan di Marway ya. Tidak ideal ya, beda dengan teman yang sudah establis ya, karena Marway baru berjalan 2019 itu tertatih-tatih ya. 2021 juga tertatih karena COVID ya. Kita mulai grow di 2022 dan ini 2023 kita ingin mensinergikan dengan program-program internasional, termasuk dalamnya adalah Sustainability Development Goal. Baik, terima kasih Mas Irfan. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bob. Ini materi yang sangat menarik ya kawan-kawan. Ini kalau lihat judulnya saja sudah sangat menarik. Sustainability Development Goal untuk Improvement Environmental Program. Nah, ini kalau ibarat tadi ada sikap-sikap leader nih Pak, sangat membuka wawasan saya ini ya, open mind. Nah, kalau udah dapat open mind ini kira-kira saya udah bisa Pak ya, jadi leader Pak ya. Oke, mungkin untuk beberapa note yang perlu yang saya sempat catat, ini salah apalagi yang di kata-kata terakhir adalah terkait dengan kita perlu untuk berdampingan dengan alam ya, Bapak, Ibu rekan sekalian. Jadi setiap kegiatan kita meskipun itu akan mengubah bentang alam, tetapi sesuai dengan prinsip SDG adalah kita berdampingan dengan alam, karena juga seperti yang disampaikan oleh Pak Bob tadi, buat apa kita menjaga atau melakukan segala usaha kalau pada kenyataannya pada akhirnya adalah tadi contohnya nektonnya atau hewan-hewannya itu pergi semua. Mungkin ya seperti itu ya. Baik bagi Bapak Ibu rekan sekalian yang mau dan pertanyaan diskusi, silakan. Kita untuk saat ini akan buka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya untuk raise hand, nanti akan kita coba panggil gitu ya. Silakan. Saya bertanya dulu, Mas Julfan. Silakan Pak. Oke, silakan Pak. Oke, Pak Bob, saya mungkin ya sudah sering mengikuti lah ya terkait sustainability development di tambang gitu ya. Mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Adaro kan masuk PKP 2B, di mana ini kan sudah masuk di RKAB lah setiap tahunnya ya. Nah, cuma kan saya kira juga ya tantangannya adalah lebih kepada ya bagaimana mensinergikan ini dengan visi dan misi dari perusahaan. Tentunya ini kan tidak mudah. Nah, pertanyaan pertama adalah
Nah, untuk pertambangan besar ini sendiri kan banyak melibatkan mining kontraktor ya, Pak Bob ya. Nah, ini bagaimana mensinergikan terkait program synergy development ya dari owner dengan para mining kontraktor yang ada di lapangan ya. Yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin untuk perusahaan besar program ini relatif bisa berjalan lah ya. Karena ya mempunyai banyak resource ya yang mendukung termasuk juga finansial ya, seperti itu. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah gitu ya, ya mungkin Pak Bob sudah melanglang buana di tambangnya di Kalimantan ya, banyak sekali tambang-tambang yang memang ya tinggal meninggalkan lubang-lubang yang akhirnya menjadi celaka gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa ya Pak Bob yang untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ini dengan limited budget ya, untuk terus menjaga ekosistem yang ada di tambang atau di sekitar wilayah tambang. Kira itu Mas Julvan, dua pertanyaan buat Pak Bob. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Idrus. Bagaimana Pak Bob, apakah mau langsung dijawab atau kita tunggu pertanyaan berikutnya? Dijawab dulu aja Mas Idrus, ini Oke, penting ini. siap Pak. Matur nuwun Mas Idrus, memang ini problematika kita bersama ya. Karena kita masih sama-sama jadi kuli bangunan ini. Jadi benar. Jadi Mas Duzani sampaikan benar sekali bahwa SDGs ini bersinggungan langsung dengan visi dan misi perusahaan. Makanya tadi dari awal kita sampaikan ya terkait dengan leaders ya. Dan Mas Zulhan udah leaders kok. Jangan khawatir Mas. Terima kasih Pak. Jadi ini memang top down ya. Top down dalam arti tidak bisa dari akar rumput, mengangkat tidak dari visi dan misi perusahaan. Ada komitmen ya. Kemudian ada pride lah ya. Jadi ada kebanggaan pemilik perusahaan ya ketika perusahaannya itu mendapatkan award ya, misalnya seperti itu loh. Atau mendapatkan sorotan positif. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang IPO ya. Perusahaan memang yang udah IPO ya perusahaannya gede ya, nggak ada kecil. Nah, ini memang sebuah kebanggaan atau sebuah kejayaan ya, yang dicari ya. Jadi beliau-beliau kan udah nggak butuh duit kali ya, karena duitnya udah banyak dan duitnya udah bekerja untuk duitnya sendiri ya. Uang bekerja untuk uang ya, jadi memang beda sama kita bekerja yang penting cari uang, mereka uangnya udah bisa bekerja sendiri. Nah, SDGs ini memang diciptakan untuk ke sana sebetulnya. Tambang-tambang yang memang keuntungannya luar biasa yang sebagai pelopor program ini. Bisa nggak kira-kira seperti itu ya? Dan dari yang 17 saja kita baru 3 Mas yang bisa kita lakukan secara simultan ya, dengan budget yang ada, 9 yang lain yang memang harus kita dukung semuanya. Nah, ini yang pertama visi dan misi. Yang kedua, memang bagaimana dengan kontraktor. CSMS salah satu kuncinya. Dari awal ya, di tim procurement itu salah satu kunci untuk kita bisa bernegosiasi. Dan ini kita mulai. Kami di perusahaan juga memulai itu. Semua kontraktor, baik yang inti atau non inti atau yang setengah inti ya, atau setengah non inti dan sebagainya, kita edukasi. Jadi saya pribadi saya ingin menyombongkan itu juga ya. Artinya saya senang sekali mengedukit teman-teman kita ya, vendor-vendor kita walaupun kecil-kecil ya. Salah satu edukasinya adalah minimal mereka nggak buang sampah lah. Saya sebel banget mereka buang sampah itu sebel banget. Kalau sama plastik ya, waduh ini nyebelin banget gitu. Ini yang sederhana. Yang kedua, bagaimana mereka bisa melakukan 3R. Reduce, reuse, and recycle ya. Atau 4R lebih bagus ya, recovery. Ini lebih bagus.
memang susah Mas. Untuk kalau yang tambang kontraktor besar mending ya, kayak Buma, Pama ya, Letten ya, TIS ya, SIS ya, McMahon ya, itu mending ya. Mereka memang ya mereka juga pemilik ya, mereka juga memiliki tambang. Mereka tidak mau menggantikan apa namanya nama mereka ketika tercoreng, mereka juga nggak mau. Dan itu mudah. Tetapi yang setengah-setengah saya juga nggak bisa menyebutin ya perusahaan ini ya, mereka tersinggung nggak enak juga ya. Ya, yang bagus juga Madani bagus. Madani mulai menanjak yang luar biasa ya di Madani. Kemudian di Kobana mereka udah mulai bergerak luar biasa. Dan itu mudah kan, karena juga disupport oleh peraturan ya, SMKP dan lain sebagainya. Itu yang luar biasa. Nah, ini PR kita untuk perusahaan kecil ke bawah, kontraktor kecil ke bawah, jangan perusahaan kontraktor kecil ke bawah. Ini yang harus kita edukasi. Harapannya ketika mereka melakukan 3R atau 4R, itu suatu lonjakan yang luar biasa. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan Mas Idrus yang ketiga ya, terkait dengan resources finansialnya juga. Ketika saya lihat ada satu perusahaan kecil Mas, tetapi karena kontraktornya bagus ya, itu hasilnya luar biasa gitu. Propernya juga hijau gitu, ternyata. Sebentar lagi dia mungkin menanya ke emas perusahaan tersebut. Walaupun tidak sebesar Adaro ya. Adaro ya perusahaannya udah raksasa ini, mau diapain lagi. ya alhamdulillah kita di perusahaannya bukan ini bukan dalam rangka menyombongkan diri, tidak ya, tetapi kadang-kadang kita harus bersyukur ya kita ada di posisi seperti ini. Dan kita harus menyampaikan, silahkan kita dikoreksi juga ya. Makanya kita harus open mind tadi. Kalau kita jumawa itu hal yang ternyata harus kita kerjakan ya. Mohon maaf, biodiversity baseline ini pernah kita lakukan, tetapi tidak menerus. Jadi itu juga mohon maaf akan jadi sampah data-data itu. Kita tidak ingin ya, Mas Idrus, Mas Yulvan dan teman-teman ya, data-data yang bagus ini tidak menerus ya, tidak bisa connect satu dengan ini, kita nggak ingin. Karena nanti main closure itu tidak dibutuhkan, kita main closure gitu loh. Walaupun semurah apapun, ketika kita melakukan identifikasi apapun ya di dunia tambang kita, mau yang sudah rusak maupun yang akan kita perbaiki atau yang masih utuh, itu bisa kita jadikan sebuah data yang menerus sebagai tren kita untuk bisa kita jadikan program keberhasilan atau kriteria yang bagus yang bisa dimanfaatkan nantinya, insya Allah akan jadi sebuah data yang matang, walaupun resource-nya kecil ya. Kalau ini dibandingkan dengan dan yang lain, ini kecil Mas. Di perusahaan-perusahaan lain juga sama ya, yang dikerjakan tim Ekositrop, yang mungkin teman-teman pernah banyak yang menggunakan Ekositrop ya. Itu aku nggak promosi loh Mas, tetapi emang datanya bagus ya. Kalau dia diteruskan itu data yang menarik. Mungkin itu masih terus ya. Terima kasih masukan luar biasa ini. Nanti untuk teman-teman yang lain, monggo masih terus. Oke, matur nuwun Pak Bob. Monggo Mas Yulvan. Baik, berarti sudah cukup menjawab ya Pak. Ya. Cukup menjawab. Oke. Nanti kalau masih kurang, japri beliau ya. Saya nanti. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Idrus atas pertanyaannya. Baik, untuk yang penanya kedua ini ada Pak Budi Santoso dari Kota Energi. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Mas Yulvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bapak semua. Malam Mas Budi. Menarik ini Pak. Ini baru pertama kalinya saya ikut untuk malam ini. Cukup menarik. Ini terkait ini Pak Bob, teman-teman semua Bapak yang ada di Indonesia. Terkait dengan biodiversity tadi Pak. Jadi kita mungkin semua bahasanya apa namanya biodiversity ini
tantangan bagi penggiat lingkungannya adalah kearifan lokal, Pak. Nah, ini menarik nih. Nah, di mana kearifan lokal ini biasanya nih, Pak, terkait dengan aktivitas berburu, kemudian ya semacam itulah. Nah, ini tantangan bagi kita ini seperti apa nih menyikapi dengan kearifan lokal ini. Nah, sementara kita juga mungkin melihat dari sisi lain, kearifan lokal ini juga ada sisi baiknya, mungkin dalam bentuk dalam proses rantai makanan nih. Nah, rantai makanan atau dalam rantai ekosistem gitu ya. Nah, ini bagaimana menyikapi antara dua dilema ini gitu ya. Sementara kita mungkin di sisi perusahaan mungkin ini harus kita lindungi seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga kearifan lokal, termasuk sosialnya seperti itu. Mungkin itu aja Pak Bob dan Mas Julvan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Santoso. Mungkin ini Pak pertanyaan terkait dengan Pak ya, biodiversity. Ya, kepentingan perusahaan versus kepentingan warga lokal. Silakan Pak Bob. Mas Budi, saya susah jawabnya ya Mas kalau ini. Kebetulan kalau kami ya itu di tengah-tengah hutan yang nggak ada masyarakatnya Mas Budi. Ya, tapi nggak mengerti memang kita harus berkolaborasi dengan kearifan lokal. Tetapi saya yakin ya, keluarga saya juga di hutan ya, jadi tinggal di hutan ya, tinggal di kampung ya. Mereka juga suka berburu ya. Tetapi ternyata warga lokal itu mereka juga memang betul-betul arif ya. Jadi ketika memang tidak patut diburu, mereka nggak akan berburu ternyata Mas Budi ya. Jujur saja istri saya enggak ya, tinggalnya di Longalango, mungkin baru dengar ya Longalango ya. Saya suka sekali ke sana, jalan-jalan ke tengah hutan sana, naik perahu ya. Anak saya juga senang banget. Kehidupan warganya berpasangan hutan itu benar ya. Jadi kalau mereka berburu, mereka tahu waktu, mereka paham. Ada lokasi-lokasi yang tidak boleh diburu, ya. Itu mereka terapkan. Sayangnya teman-teman di sana memang harusnya disertifikasi, ya. Jadi ada sertifikasi hutan ya. Harusnya mereka disertifikasi, tetapi mungkin ya ada yang lain lah. Dan ini penting kita sampaikan terkait dengan forest for people ya. Kalau saya orang kehutanan, saya berbicara forest for people, ya memang seperti itu. Beda halnya ketika saya melakukan survei rehabdas di misalnya Bukit Terawi, Palangkaraya, atau di areal Volu ya, Forest One atau Land Use, itu mereka yang berburu serakah itu bukan lokal ternyata, bukan lokal. Yang membakar, Pak Jokowi pernah ke Pulang Pisau ya, yang ada kebakaran hutan di Palangka waktu itu menyatakan bahwa kenapa harus terjadi kebakaran pada hutan gambut yang bagus, ternyata kebakar. Ternyata yang melakukan ketika kita lakukan investigasi itu bukan warga lokal Mas Budi, jadi warga interlokal ya. Mohon maaf warga saya lah. Saya sebagai orang Jawa kadang-kadang malu juga ya. Itu terjadi ya. Jadi teman-teman kita sendiri yang mencari nafkah di tempat ini dan mereka mohon maaf lebih sedikit serakah dari lokal. Ini terjadi dan memang ketika kita bersentuhan dengan itu ini terjadi dilematis ya. Karena ternyata mereka udah dilokalkan. Jadi warga interlokal yang udah dilokalkan, kemudian ada beberapa hal yang lain dan ini terjadi. Hanya ketika kita membuka TNK, Taman Nasional Kutai. Saya ingat sekali tahun 90-an, kalau kita mau lewat itu, itu mulai terbuka
banjir rob kedua terjadi. Dan nggak ada yang bisa melawan ternyata ini. Apakah dia lokal? Enggak, dia warga interlokal yang dilokalkan. Bukan saya membela warga lokal karena istri saya orang lokal, tidak. Memang tidak seperti itu. Memang teman-teman lokal yang dimanfaatkan oleh teman-teman interlokal. Angel jawabnya Mas Budi, emangnya angel memang. Tapi mengenai seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomong lokal sama interlokal jadi bingung juga ya. Saya nggak usah jawab. Saya yakin Mas ini nggak puas. Saya juga memang nggak bisa jawab ya. Karena ini harus sosiolog Mas Julfan yang jawab ini. Bukan forester kayak saya. Mohon maaf ya Mas, saya nggak bisa jawab. Jujur, siap. Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab, silakan loh Mas. Mas Julfan kalau ada yang bisa menjelaskan detailnya mungkin lebih bagus juga ya. Kalau saya jawab nanti saya takut salah juga ini. Oke Mas Julfan, terima kasih Mas Budi. Ya, sama Ya, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Nanti mungkin ada sesi selanjutnya barangkali ada yang bisa menjawabnya ya Pak. Karena saya juga kalau mau jawab takut salah nih. Saya orang teknik Pak. Siap. Oke. Baik, itu sosiolog nanti jawab. Jurusan sosiolog itu. Baik, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Penanya berikutnya ada Pak Joko. Silakan Pak Joko Prakoso, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Salam dari Qatar nih. Iya. Keren. Ngomongin Separi tadi, saya jadi ingat ini. Leighton ya. Leighton di situ diambil kan sekarang ya. Nonton Piala Dunia itu. Iya. Itu jadi ingat itu obrolan saya sama Pak Wisnu Sugesti itu yang sekarang di WDB itu, manajernya yang ada di WDB itu, bahwa konsep pengelolaan lingkungan di Indonesia itu ada yang salah. Jadi kalau mengacu ke TIS ya, ke TIS, ini bukan pertanyaan nih sebenarnya Pak Bob, ini cuma adu argumen sama informasi aja ya. Statusnya bahwa cara penambangan Indonesia itu salah total. Yang pertama itu kalau mengacu ke Australia ya, Rio Tinto, BHP itu tidak memiliki, bukan own it. Jadi kata-kata pemilik tambang itu hilang. Makanya benar waktu Pak Bob bilang leaders itu, saya benar sekali, kuncinya itu di leaders memang. Ketika aturan main negara itu nyata itu artinya kalau tambang ya itu milik negara ya, semua perusahaan itu sebetulnya dalam tanda kutip ya, itu bukan pemiliknya tetap Indonesia. Jadi pengelolaan lingkungannya itu harus punya fee. Makanya TIS itu kalau di Australia, saya pernah ke Brisbane itu kalkulasi budgetnya ada, bahkan untuk IH itu, untuk pengelolaan IH itu ada itu, kamu harus keluarin budget untuk pengelolaan debu berapa, monitoringnya berapa, itu budgetingnya jelas sekali dan tertata rapi, karena dia statusnya kontraktor. Jadi misalnya Rio Tinto ngerjain di mana ya, dia kontraktor. TIS ngerjain di mana, kontraktor juga. Semua orang itu akan berbisnis seimbang. Jadi nggak ada yang namanya, yang pertanyaan Pak Idris tadi kan ada, gimana kalau kontraktor sama owner? Nah, itu menyebabkan selisih paham, karena dari negaranya pun kan memukul hanya yang ownernya ya, tidak memukul ke kontraktornya. Padahal ownernya itu sendiri juga sebetulnya kontraktor kan Pak, gitu. Itu sebenarnya kontraktor, sama kayak migas lah. Kalau saya kan di migas juga ya, di Indonesia kan pernah ke Saipem ya, di BP itu statusnya kontraktor migas dia, bukan operator ya, dia mengoperasikan penambangan migasnya, bukan ini. Kayak Freeport juga. Makanya kalau saya mantan di Freeport ya 9 tahun itu pengelolaan lingkungannya super bagus. Makanya dibilang Pak Budian benar tuh. Ada yang orang jaring ikan ya, tiap hari orang Papua tuh gajinya 15 juta lebih, itu cuman untuk lengkap itu. Dan kemarin berdebat dengan yang mantan superintenden kan sekarang di Saipem tuh, yang Pak Endang tuh, Pak Endang Budianto kan pindah ke Saipem, anak buahnya Pak Wisnu UGM juga itu. Ininya sama dia antara Freeport dengan BP. Ya karena beda-beda. Kok company kok bisa mengeluarkan besar, kok company kok nggak mengeluarkan besar, berarti kan willingness company-nya itu perlu dipertanyakan, kadang leadernya itu loh. Seberapa jangan cuman jadi sosialita lah. Bisa. Itu seperti itu Pak Bolian.
Jadi kuncinya memang di finansial karena ada aturan mainnya ya. Menurut saya ada aturan mainnya kan Pak Bob ya, yang di IFC itu International Finance Corporation itu kan. Environmental tuh tegas tuh ada bahkan harus dibudgetkan untuk pengelolaan lingkungan. Nah, budget itu yang menentukan diversity, dan itu diturunkan harus sama dari owner ke kontraktor ke subkontraktor dan seterusnya. Dan itu harus terbuka ya, ketika tender kontrak itu harus jelas dia ininya CSR-nya benar ya Pak Bob bilang itu berapa ini. Jangan terus tahu-tahu kabur nih. Itunya ini begitu-begitu Pak Bob, biasanya sama itu. Saya kan di konstruksi juga saat di BP kan sama tuh di CSTS ya. Itu ada budgetnya buat kontraktor setelah melakukan proses konstruksi pabrik gas itu juga harus ada, tapi aktualnya kontraktor lokal Indonesia sendiri yang dalam tanda kutip kabur duluan Pak Bob. Saya Tripatra Engineering ya, kita tahu tuh pemiliknya siapa ya, dia kabur duluan. Yang dipasrahin ya Ciuda kabur juga orang Jepang. Saya pun ditinggalin lah. Budgetnya jadi mau nggak mau yang tinggalan terakhir itu yang diobok-obok ya, ditarik budgeting terus untuk ngelola ini dan lain-lain. Itu kan jadi dalam tanda kutip orang yang kayak MLM ya, orang yang terakhir jadi kena sialnya. Kayak nanti ditambang ya Pak Bob bilang, yang terakhir ditambang yang akan kena sialnya. Karena apa? Dia menanggung semua beban yang dilakukan pada proses penambangan operasional di awal itu. Itu Pak Bob, menurut Pak Bob gimana itu sebetulnya masalah finansial, terus peraturan kita, terus konsepnya negara itu seperti apa Pak Bob? Itu saya juga diskusi sama Pak Wisnu Sugesti waktu itu di Jakarta. Di Ratu Prabu itu masalah itu juga itu. Karena waktu itu kan saya tanya IHA kok kayak gini tuh, terus meeting di sana saya lihat budgetnya kok beda, saya lihat beda sekali, aturan mainnya beda saya lihat, termasuk BPJSTK yang saya singgung di WA itu sudah saya lihat komparasi dengan Korsel, dengan mana kok beda ya Indonesia ya, ada yang something wrong saya bilang, budgetnya kok lari-lari nggak jelas nih saya bilang ini. Jadi uang tuh diacak-acak tidak sesuai dengan porsi kebutuhan. Kayak kita lah Pak Bob ya. Jadi kita hidup ya harusnya kan makan cuma segini, tapi kita makan tuh sampai banyak limbahnya, makan kebanyakan. Itu kan nggak gitu penting ya sebetulnya ya, tapi kebutuhannya apa. Itu aja sih sebetulnya Pak Bob. Silakan Pak Bob kalau dikomentari. Komentar saya cuma itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Joko, terima kasih. Saya pribadi senang sekali ya diskusi seperti ini Mas Joko. Jadi ini yang saya sampaikan ke teman-teman. Ini ada teman saya di sini, mungkin yang Mas Joko sampaikan ini didengarin lah teman saya. Artinya kita harusnya bersyukur lah ya. Kita bekerja pada perusahaan yang komit, baik finansial ya, baik visi misi ya, yang mensupport SDGs ya. Suka atau nggak suka, dan ini benar ya. Menarik ya kalau kita bekerja sesuai dengan buy-in compliant lah. Di aturan Indonesia nggak ada Mas Joko ya, nggak ada, belum ada di aturan Indonesia ya. Tetapi ketika perusahaan ini memiliki buy-in compliant yang atau buy-in misi yang kedepannya luar biasa lah. Ya mau spend money gede, ini spend money bukan kecil ya, spend money yang gede. Alhamdulillah ya. Tetapi sekali lagi kita perlu menginisiasi ya dari forum seperti ini. Kalau kita bisa inisiasi ke depan, kita memberi masukan ke penentu kebijakan bahwa sekali lagi ya, bukan saya menggurui ya teman-teman di KLHK ya. Kalau kita hanya ngomong beban pencemaran, mohon maaf itu cerita lalu ya. Nggak menarik. Bagi saya nggak menarik ya Mas Joko, tetapi ngomong nggak menarik. Tetapi ketika mereka tadi seperti Mas Budi sampaikan ya, Mas Budi tadi sampaikan terkait dengan rantai makanan kembali, kemudian ikannya nggak berubah ya, itu benar Mas Joko. Saya itu ada teman saya itu saya teriakin, lu mancing ngapain gitu. Kalau mancing hanya dimakan, ya itu primitif gitu. Mancing diukur, ditentukan ada itu menarik. Sederhananya seperti itu. Terima kasih Mas Joko masukannya, matur nuwun, luar biasa. Terima kasih Mas Julvan. Baik, terima kasih Pak Joko, Pak Bob. Baik, bagi teman-teman dan rekan yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Nah, silakan, kita masih ada beberapa waktu nih. Itu Mas Haruno mau tanya, silakan Mas Haruno. Saya merdeka bagaimana Mas Haruno? Ada ahlinya nih Pak. Ada Mas Fahmi Majid nih.
di grup. Luar biasa menarik ya Pak ya. Di Puruk Cahu kan kita tahu ada pH-nya di sana itu rendah ya airnya. Beberapa lokasi, terutama sungai-sungai yang di dalam. Dan memang ada ikan yang hidup di sana ya Pak ya. Walaupun pH rendah, minimal ikan lele itu hidup di situ ya. Itu seperti apa Pak? Pak Bob? Takonnya aneh ngono. Tapi ini menarik ya, angel jawab ya. Karena baku mutunya 6 sampai 9 ya. Dan saya bercerita ke teman-teman kemarin ya. Ya, Indonesia memang aneh, betul sekali Mas Joko. Indonesia itu aneh gitu loh. Di lapangan ikan itu hidup di pH di bawah 7 lah. pH 8 tuh ikannya nggak ada loh Mas. Ini bukan apa ya? Ini experience ya. Experience. Jadi beberapa kali kita coba apa ya? Sok komple lah. pH-nya sampai 8 lah. Dalam arti kata boros ya. Tapi nggak apa-apa ya. pH-nya 8, itu ikannya pada mati, ikannya pada hilang. Bukan mati, menghilang. Lele pun menghilang. Lele nggak suka dengan pH 8 itu nggak suka. Saya nggak tahu ya menentukan 6, 9, saya juga nggak tahu loh ya. Saya takutnya mereka tidak pernah ke Heart of Borneo. Mereka hanya di lingkup, ya mohon maaf, Jakarta. Mohon maaf ya, tapi itu terjadi. Boleh cerita sedikit ya Mas Julfan ya, teman-teman semuanya ya. Yeah. Mungkin Saridi ini ada Saridi lah. Tahun 2004 atau 2005, saya ke Jakarta untuk melakukan eksplorasi areal kelai. Saya ketemu dengan kakak kelas saya, adik kelas saya, dan beberapa teman kehutanan yang lain lah, dan mitra kerjanya. Banyak orang, waktu itu direkturnya Mas Joko. Bukan Mas Joko Prakoso ya. Mas Joko Sulistyo namanya. Sekarang beliau udah pensiun. Itu menentukan areal terkait dengan kawasan penelitian lah begitu. Dari semua yang hadir, ketika saya dikasih waktu untuk bertanya, nanya, Bapak-bapak, ibu-ibu ya yang ada di sini, adakah yang pernah ke kelai? Pertanyaan sederhana kan? Kita ngomong kelai ya. Saya nanya, adakah yang pernah ke kelai? Nggak ada. Kita meeting dengan direktur kehutanan yang sakti mandraguna ya. Itu ketika kita tanya, pernah nggak ke kelai? Nggak pernah. Kalau nggak pernah, ngapain bicara kelai gitu? Wah, saya tahu dari remote sensing. Remote sensing lah. Saya sekolah remote sensing di Belanda juga biasa-biasa aja gitu. Itu terjadi ya. Sama Mas Har. Jadi ini menarik, tapi kan kita nggak bisa apa-apa ya. Begitu kita ditanya, ini loh pH 4,5, 3, ikan tuh hidup. Kalau kita ke Puruk Cahu, benar Mas Harul sampaikan, pH-nya 3. Ini teman-teman, kita punya datanya ya, jadi bukan main-main, pH 3. Dan ikan yang tadi kita sampaikan itu hidup semua. Kalau pH-nya kira-kira saya lupa, atau saya khilaf, atau tim saya khilaf, sehingga pH-nya jadi 8, terus ikannya hilang, itu kira-kira yang disalahkan sama karo Gusti Allah ya. Yang nyalahin Gusti Allah ya, bukan pemerintah gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih. Nah memang ini bisa kita sampaikan juga ke kajian. Dan saya sudah menyampaikan ya. Saya cukup vokal kalau untuk teman-teman di KLH waktu itu ya, di Kementerian Lingkungan Hidup. Saya orangnya cuek aja. Karena kebetulan direkturnya juga kontrol dewi saya ya. Jadi saya juga ngomong terus terang. Gitu. Kalau keberhasilan reklamasi hanya N pohon per hektar, itu kecil ya, kecil mungkin lah. N pohon per hektaran sekarang kan keberhasilan reklamasinya itu. Kenapa nggak ada yang disampaikan Mas Budi ya? Rantai makanan misalnya. Kalau terjadi ada rantai makanan, ada ular, ada tikus ya, ada burung gagak, kan ada rantai makanan di situ. Harusnya itu udah, kalau udah ada itu cukup lah. Nggak usah N pohon per hektar gitu. Tapi karena sekali lagi, teman-teman yang ngomong N pohon per hektar itu nggak pernah ke hutan, nggak pernah lihat garuda, nggak pernah lihat burung gagak, nggak pernah lihat ular, apalagi tikus hutan, ya sudah. Itu yang terjadi Mas Joko.
Oke, itu bisa jawab nggak? Aku nggak bisa jawab pertanyaan lu ini. Baik. Pripun Mas Haruno? Ya, ya, ya itu sama ya. Beberapa tahun yang lalu, ya awal-awal kami masuk dunia tambang juga langsung dicemplungkan di Workcaw itu dengan kondisi yang disebutkan oleh Pak Bob tadi ya memang. Dan nyataannya ini seperti apa ini? Ya dulu saat itu masih awal-awal ya belajar tentang environmental, jadi memang ini baku mutu versus realita ya di lapangan tuh berbeda. Apakah kita saat itu baku mutunya 6 sampai 9 sebutkan tadi oleh Pak Bob, padahal kenyataannya real di lapangan aslinya itu air sudah masam ya di sana rata-rata. Dan memang nyata ikan-ikan banyak hidup di dalam kondisi pH yang rendah itu saat itu. Ya itu dilematisnya, mungkin bisa jadi jurnal ya Pak Bob ya nanti ya. Langsung Mas, S2. Oke. Lanjut, ya, dulu mau S3 itu lanjut. Mesti tawari ku Mas Haruno. Oke. Baik, terima kasih Mas Haruno. Apakah teman-teman rekan-rekan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin masih ada kesempatan. Kalau nggak ada saya nanya lagi nih, Pak Bob. Menarik sih apa yang disampaikan tadi ya sama Mas Joko juga ya, dan juga menarik juga apa yang disampaikan Pak Bob. Mungkin pertanyaan sederhana sih Pak Bob, walaupun mungkin sudah disinggung sedikit. Ini kan terkait tantangan lah ya, menjalankan kaidah-kaidah sustainability di perusahaan pertambangan lah ya, yang mungkin ini lebih ini ya dibanding dengan perusahaan industri ya, karena kan terkait dengan penggalian alam gitu ya. Kira-kira apa Pak Bob tantangan terbesarnya selain mungkin isu budgeting ya, dan juga terkait masalah mental ya, mental untuk menjaga lingkungan. Saya kira itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Idrus. Di pertanyaan keberapa lagi nih? Ya, alhamdulillah terima kasih atas keaktifannya. Silakan Pak. Apa namanya tadi? Aku malah saya jadi lupa. Baik Pak, untuk yang kok langsung ngeblank Pak. Enggak Pak, silakan Pak. Mohon maaf. Terima kasih Mas Jovan. Mas Idrus pertanyaannya angel-angel. Jawabnya ya angel loh. Jadi untuk dunia tambang memang kalau kita apa namanya flashback ya, sebuah rute penambangan kita yang dari tahun 90-an itu HSE itu tidak dilirik, sama sekali nggak ada yang lirik HSE itu apa, nggak boleh. Kalau orang yang mau tambang gede atau tambang kecil ya, mau Rio Tinto atau BHP ya, orang yang masuk HSE itu mohon maaf orang buangan. 90-an seperti itu. Tahun 2000 mulai beda. Tahun 2000 safety itu segala-galanya lah. Jadi polisi lah, jadi DPR lah, semuanya ini safety ya. Tapi ternyata kok masih ada insiden terus ya. Ternyata budayanya yang perlu kita upgrade. Kemudian juga leadersnya yang harus kita upgrade dan sebagainya. Yang sekarang udah berkembang luar biasa ya. Kalau kita mau safety, semua udah peduli, semua udah pada tatanan yang resilient. Kalau kita sebut seperti itulah ya. Ini memang terjadi, tetapi kita ngomong masalah lingkungan itu sejak tahun 2012. Sekitar 10 tahun yang lalu kita ngomong environmental. Mau dimanapun lah, mau di BHP juga lah. BHP juga datanya banyak, tapi ini Indonesia ya. Kita nggak ngomong yang di luar negeri Mas Joko ya, ini beda ya. Ini yang di Indonesia ya. Itu baru kita betul-betul ngeh 2012. Saya melakukan biodiversity baseline pertama kali itu 2009 di Separi. Karena waktu itu mimpi saya mau nutup tambang, kriterianya apa gitu. Ya udah kita buat biodiversity baseline atau environmental baseline. Ini yang dilakukan oleh
teman-teman dari PHP ya, dari Rutinto dan sebenarnya sudah melakukan itu dari awal, sudah melakukan itu. Tetapi orang Indonesia begitu mereka pergi datanya hilang. Awal datanya dibawa ke luar negeri atau itu datanya hilang. Nah, tantangan terbesar bagi saya adalah kesehatan. Bukan environmental, bukan safety. Tapi occupational health. Kita tidak tahu Mas Idrus ya. Saya ya, teman-teman saya, operator-operator kita, ketika mereka pensiun, apakah mereka masih karena itu berbeda. Ini yang harus kita perjuangkan seperti itu. Tadi yang Mas sebagainya di tempatnya itu berbeda banget gitu. Beda banget. Di Jepang misalnya pekerja tambang ketika mereka pensiun, mereka punya segala-galanya. Karena menyadari ya, sadar bahwa itu yang harus kita lindungi manusianya. Ini yang perlu juga kita di sini teman-teman dari IAOH ya, Industrial Hygiene, Occupational Health yang harus mulai muncul ke permukaan. Mungkin nanti tolong Mas Haruno kalau ada teman-teman yang ahli di IAOH bisa kita ajak diskusi karena ini tantangan challenge terbesar di dunia tambang. Langsung Pak Joko dari Pak. Iya Pak. Saya kabur di luar negeri Pak, biar nggak kena pajak Pak. Saya ketakutan dengan pajak yang baru itu loh, berapa persen itu loh. Kalau saya sebagai warga negara yang baik Mas Joko, jadi ya terpaksa bayar pajak. Saya sudah kehabisan uang buat masuk anak kuliah ya, butuh uang tambahan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezekinya anak soleh. Tapi ngeri transfer ke Qatar ngono lho. Dipanggil Pak. Mau nonton Piala Dunia dijebak salah. Betul. Itu terkait dengan penghargaan yang harus kita peroleh. Kalau kita mau memperoleh kompetensi yang cukup, ya harus dibayar UMR lah. Ini yang penting yang kita diskusikan juga. Karena gimana kita membayar kesehatan kita, ya oke lah, sekolah dan sebagainya kita masih kuat ya. Tapi gimana kita membayar kesehatan kita nantinya, ketika kita udah tidak bekerja lagi. Karena tidak semua orang memiliki passive income ya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Itu hanya 1-2 orang yang wah berhasil dia jadi motivator dan lain sebagainya. Dari 1000 mungkin 1 atau 2 ya yang bisa jadi followernya ya. Itu masih terus ya. Jadi ya bukan masalah safety atau lingkungan tidak, tetapi di masalah kesehatannya ke depan. Jadi mohon nanti Mas Joko bisa ngasih pencerahan juga terkait dengan hal itu. Bagi saya itu ya. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman apa arti sukses. Ya. Sukses itu ketika kita sehat. Itu Haruna apa karena posisi Haruna selalu ngomong seperti itu. Bagaimana Mas Zulfan? Masih terus, mohon maaf nggak bisa jawab terus ini. Atur sun. Ya, terima kasih Pak Idrus, Pak Bob. Baik, karena ini kita waktu sudah ya cukup malam Pak ya. Mungkin akan kita cukupi dari sesi kali ini. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa disimpan atau mungkin untuk bisa langsung menghubungi narasumbernya Pak ya. Oke, mungkin untuk sebelum kita menutup Pak, kita coba untuk ambil dokumentasi dulu Pak ya. Sedikit kenang-kenangan untuk dapat muncul lagi nanti di sesi-sesi berikutnya. Baik Pak, untuk semuanya mohon untuk on cam ya, biar kita bisa ambil dokumentasi. Baik, untuk yang sesi pertama saya ambil dulu 1, 2, 3.
baik, untuk yang kedua, mohon maaf nih saya juga belum tahu ya, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian posisi di mana. Ini sesi yang kedua, layar kedua. Wah, ada Pak M ini pakai pose favorit, sarangnya. Baik, terima kasih. Oke, untuk yang slide ketiga, baik, siapkan. Saya juga ikut-ikutan ya Pak M ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Sudah sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dan rekan sekalian. Untuk sesi berikutnya di 2 minggu lagi akan kami informasikan berikutnya. Silakan untuk yang tadi dapat dari siapa bisa kita dapatkan info lagi yang dari situ. Baik, kurang lebihnya mohon maaf atas nama Kagama HSE dan seluruh rekan yang bertugas. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih Mas Aruno, Mas Terima Ulfa, kasih Mas Pak Bob, Pak Julfan, Terima kasih, Pak Pak. Joko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Siap. Mau ngobrol-ngobrol, monggo lo. Siap. Ada Baik, yang Pak nggak ada Bob. sih itu hadiah iki yo. Oleh iki Pak sapa iki? Wah. Budi, terus apa meneh ya? Mau takon wae. Sapa meneh Mas Julfan? Pak Budi tadi Japri, Apa? boleh Japri no WA-nya, Pak. Ada ya. Siapa lagi tadi? Budi. Atau yang kasih pertanyaan yang susah-susah ya Pak ya? Iya. Gimana Pak Bob ini? Ya. Apa yang takon? Tadi ada Saridi, harusnya saya lupa ada Saridi. Tadi ini juga dia melakukan biodiversitas tadi yang bagus di Berau, yang menginspirasi juga ya di sana ya. Karena Berau punya kelai. Kalau Haruno itu nggak ada lagi, itu mau di biodiversitas tadi apa lagi? Terbuka semua sudah itu namanya Haruno. Iya. Oke. Kali di Wetar perlu itu, mungkin dipropos lah. Mas Amin itu perlu dipropos untuk kita bisa biodiversitas di Wetar itu. Perlu di backup jangan malah ditinggal. Amin deh. Oke, matur nuwun teman-teman. Siap. Luar Oke biasa. Pak. Pak Nanti Bob, kita matur ketemu nuwun lagi. sangat ya Pak. Enggak Mas Irwan, Mas Haruno, Mas Oke. Budi, Oke. Mas Wahid ya. Pak Budi ada di grup nggak ya Pak Budi ini? Pak Budi. Ada ya? Belum ada ya, Pak. Ada ya? Oke, siap. Monggo. Oke. matur nuwun. Matur suwun, Pak Bob. Matur suwun. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Sun Mas Zulfan. Oke. Matur suwun, Mas. Siap. Ya. Oke, live ya, izin ya. Iya, Mas.